sebuah kebangkitan sedang terjadi di Kuba. Apa yang menyebabkan begitu banyak orang mengambil langkah iman ini? Di tepi air, mereka berdiri, dengan mata penuh harapan dan hati yang bergetar. Satu persatu, mereka melangkah maju, siap untuk meninggalkan masa lalu dan memulai hidup yang baru. Hari ini, mereka meninggalkan masa lalu dan lahir kembali dalam iman. Di gereja-gereja, suara doa mengalun. Anak-anak dalam balutan putih dibawa ke altar untuk dibaptis. Mereka mungkin belum memahami segalanya, tapi satu hal pasti, hidup mereka telah dimeteraikan dalam cahaya baru. Hari ini, mereka tidak hanya dibaptis dengan air, tapi juga dengan iman yang akan membimbing hidup mereka selamanya. Kisah ini bukan sekadar perubahan, ini adalah sebuah revolusi spiritual. Apa yang sesungguhnya terjadi di negeri yang dulu menekan iman ini? Halo semuanya, selamat datang di channel Karya Vince. Hari ini, kita akan menyelami sebuah fenomena luar biasa yang sedang terjadi di salah satu negara paling menarik di dunia, Kuba. Negara yang selama puluhan tahun dikenal dengan sistem sosialisnya, yang sempat menekan ekspresi keagamaan, kini justru menjadi saksi dari gelombang kebangkitan spiritual yang mengejutkan banyak pihak. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana sebuah negara dengan sejarah panjang yang pernah dipimpin Fidel Castro kini menyaksikan perubahan besar dalam lanskap keagamaannya? Bersiaplah, karena kita akan mengungkap sebuah perjalanan iman yang penuh makna. Salah satu fenomena yang paling mencolok dalam kebangkitan spiritual ini adalah semakin banyaknya orang Kuba yang kembali kepada iman Kristen. Bahkan, bukan hanya mereka yang sebelumnya tidak beragama, tetapi juga penganut Hindu dan Buddha yang kini beralih ke kekristenan. Yang lebih mengejutkan lagi, beberapa Muslim yang lahir dalam tradisi Islam pun memilih untuk dibaptis setelah menemukan keyakinan baru mereka. Dalam sebuah video yang viral, kita bisa melihat bagaimana masyarakat Kuba dengan penuh haru dan sukacita berbagi kisah transformasi hidup mereka. Mereka berbicara tentang bagaimana iman baru ini memberi mereka harapan, ketenangan, dan makna yang lebih dalam kehidupan mereka. Bukan hanya sekadar tren sementara, ini adalah cerminan dari kebutuhan spiritual yang semakin kuat di tengah masyarakat Kuba. Carolina, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Наш Господь великий Бог. Nuestro Señor es un Dios grande. Он сегодня идет по Кубе Él está caminando hoy por Cuba через розданные Библии. a través de las Biblias entregadas Бог так возлюбил мир, чтобы нас спасти. para salvarnos a cada uno de nosotros. Он на крест отдал Сына. Él entregó a su único hijo para la cruz. Слушайте, Escuchen, кровь Иисуса Христа не потеряла силу. la sangre de Dan bagaimana gambaran lanskap keagamaan di Kuba saat ini? 73% penduduknya kini menganut kekristenan. 60% diantaranya adalah Katolik. 6% lainnya merupakan Protestan, termasuk Baptis, Pantekosta, Advent Hari Ketujuh, Presbyterian, Anglikan, Metodis, Quaker, dan Lutheran. 7% sisanya terdiri dari denominasi lain seperti Ortodoks Yunani, Ortodoks Rusia, Saksi-saksi Yehua, dan Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Di luar itu, masih ada kelompok agama minoritas seperti Hindu dan agama rakyat Tiongkok yang mencakup 0,2% dari populasi. Sementara itu, kepercayaan seperti Bahai, Buddha, Yudaisme, Islam, dan neoreligion hanya mencakup kurang dari 0,1%. Namun, satu hal yang menarik adalah 18% penduduk Kuba masih mempraktikkan agama rakyat, sementara 9% menyatakan diri sebagai ateis. Namun, ada satu pemandangan luar biasa yang semakin menegaskan betapa hausnya umat di Kuba akan firman Tuhan. Dalam beberapa video yang beredar, terlihat ribuan orang berdesakan di lapangan terbuka, bukan untuk menyaksikan konser atau pertandingan sepak bola, tetapi untuk mendapatkan Alkitab. Banyak dari mereka menunggu berjam-jam di bawah terik matahari, mengulurkan tangan dengan penuh antusias, berharap bisa mendapatkan satu Alkitab untuk mereka bawa pulang. Bahkan, beberapa orang menangis bahagia ketika akhirnya berhasil memegang kitab suci itu. Bayangkan, sesuatu yang mungkin kita anggap biasa, memiliki Alkitab di rumah, bagi mereka adalah harta yang sangat berharga. Kisah-kisah ini menggambarkan betapa firman Tuhan sangat dibutuhkan di tengah masyarakat Kuba yang sedang mengalami kebangkitan rohani. Meski kebebasan beragama di Kuba terus berkembang, tantangan masih ada. Freedom House pada tahun 2022 memberi Kuba skor 3 dari 4 dalam hal kebebasan beragama. Sebuah indikator bahwa meskipun ada kemajuan, hambatan tetap ada. Namun, tidak dapat disangkal bahwa Kuba telah berubah. Dinamika spiritual yang dahulu begitu dibatasi kini mulai menemukan tempatnya. Gelombang pertobatan dan pencarian makna hidup semakin besar, membentuk wajah baru bagi identitas keagamaan di negara ini. Luar biasa, bukan? Kebangkitan spiritual di Kuba ini bukan hanya sekadar statistik. Ini adalah kisah harapan, iman, dan transformasi hidup yang menyentuh hati banyak orang. Bagaimana menurut kalian? Apakah tren ini akan terus berkembang di masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya di Karya Vince. Sampai jumpa di video berikutnya.